Hi students, welcome back to Miss Solida's class. Today we are going to learn about offering help and response. Well, before we start our lesson today, don't forget to subscribe, like, comment, and share this channel. Thanks in advance. So, without any further ado, let's get started to the materials. Let's go! Hi students, before we learn our materials today, I wanna ask you something. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Holida ingin bertanya dulu nih. Have you ever found your friend in trouble, like they feel confused and then sad, disappointed, or angry at something? Pernah gak sih kalian itu menemukan teman kalian sedang dalam kesulitan, terus merasa kebingungan gitu, dan kelihatannya butuh bantuan? Pasti pernah dong ya. For example, when they don't understand about one of the materials in mathematics, ketika mereka merasa kebingungan dan gak ngerti tugas matematika misalkan. So, as a good friend, what will you do? Sebagai seorang teman yang baik, apa sih yang akan kalian lakukan? Of course, you will offer a help for them. Tentunya, sebagai teman yang baik, kalian ingin menawarkan bantuan atau pasti akan menawarkan bantuan because your friend can count on you. Teman kalian tuh ngandelin kamu banget gitu kan. Jadi kalian tuh bisa memberikan mereka atau menawarkan mereka bantuan sesimpel dengan bertanya, "May I help you? Can I help you?" Itu udah common dan umum banget gitu ya. Ungkapan "May I help you?", "Bolehkah aku membantu kamu? Bisakah aku membantu kamu?" Itu sesimpel ucapan, tapi mungkin efeknya akan sangat besar karena menunjukkan kalian itu care sama mereka. So, untuk lebih jauh lagi, kita bakal belajar macam-macam ungkapan menawarkan bantuan serta responnya. Tolong dicatat ya. Thank you. Let's go kita belajar. Lesson objective atau tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu untuk pertama, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa. Kedua, menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaan dari teks berisi ungkapan menawarkan jasa. Ketiga, menangkap makna dari teks berisi ungkapan menawarkan jasa. So students, what will we learn in this chapter? Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kita akan mempelajari ungkapan offering help, yaitu gimana sih cara kita mengungkapkan tawaran bantuan kepada orang lain, gimana cara menawarkan bantuan kepada orang lain. Terus yang kedua, respond and offering help, accepting or refusing. Nah, ini responnya, gimana kalau kalian ditawarin bantuan sama orang lain, gimana kalau misalkan kalian mau nolak, cara bilangnya gimana, terus kalau mau terima bantuan itu cara bilangnya gimana, seperti itu. Oke, let's go. Oke, sekarang kita pelajari dulu jenis ungkapan bantuan, menawarkan bantuan. Ada dua jenis ungkapan yang sifatnya informal dan formal. Kalau informal berarti artinya kalian bisa gunakan ungkapan ini ke temen yang sebaya gitu ya. Nah, kalau formal setting berarti artinya ungkapan ini digunakan khusus untuk seseorang yang lebih tua gitu. Dan ungkapannya juga lebih sopan. Yuk kita pelajari jenis-jenis ungkapannya. Oke students, sekarang kita akan pelajari jenis ungkapan menawarkan bantuan dari yang sifatnya informal. Artinya, ini bisa digunakan jika kalian ingin menawarkan bantuan kepada teman sebaya gitu ya. Jadi, ini sifatnya tidak baku lah seperti itu. Sambil di pause boleh kalian baca bahasa Inggrisnya tuh ungkapannya, terus kalian juga baca artinya. Miss Holida akan mengajarkan pronunciation atau cara pengucapannya dalam bahasa Inggris. Listen to me carefully. Kalian dengar baik-baik ya cara pengucapannya. Let's go. What can I do for you? What can I do for you? May I help you? May I help you? Can I help you with your task?
Can I help you with your task? Do you want me to help you? Do you want me to help you? I will help you. I will help you. Do you want me to have a look at your task? Do you want me to have a look at your task? I'd be glad to help. I'd be glad to help. Is there anything that I can help? Is there anything that I can help? Nah, itu tadi ya, kalian udah belajar how to pronounce these expressions. Gimana caranya mengucapkan setiap ungkapan menawarkan bantuan. Sekarang kalian tinggal pilih nih, mau pakai ungkapan yang mana untuk menawarkan bantuan. Tinggal dibaca aja ya. Misalkan aku mau pakai, bolehkah saya membantu kamu? Bahasa Inggrisnya, oh, may I help you? Nah, silahkan kalian di-repeat ya, diulang-ulang cara pengucapannya seperti apa. Terus kalau misalkan Miss, boleh nggak aku ganti help-nya dengan kata kerja yang lain, misalkan membawa atau mengambil gitu ya. Boleh, misalkan bolehkah saya membawa buku ini untukmu? Ya, membawa bahasa Inggrisnya apa? Bring. Boleh kita ganti misalkan, may I bring this book for you? Nah, itu kan juga menawarkan bantuan ya, menawarkan untuk membawa bukunya. Nah, gitu ya. Atau bisa juga mau pakai take misalkan, bolehkah saya mengambil pulpen ini untuk kamu gitu kan? May I take this pen for you gitu. Bolehkah aku bantuin untuk ngambilin pulpen ini buat kamu? Boleh-boleh aja gitu ya. Diimprovisasi aja sesuai dengan kebutuhan kalian tuh mau ngebantuin hal apa gitu. Oke, sekarang kita akan mempelajari ungkapan yang formal atau yang lebih resmi ya. Jadi ini bisa digunakan untuk seseorang yang lebih tua daripada kalian karena ini sifatnya formal gitu ya, jadi lebih sopan gitu. Oke, kita pelajari ungkapannya, kita pelajari pronunciation-nya. Listen to me carefully. Let's go. Would you like some help? Would you like some help? Would you like me to do it for you? Would you like me to do it for you? Would you mind if I carry your bag? Would you mind if I carry your bag? Could I offer you a help? Could I offer you a help? Shall I help you? Shall I help you? Oke, students. Barusan kalian udah mendengarkan how to pronounce formal expressions. Gimana cara mengungkapkan ungkapan menawarkan bantuan yang bersifat formal. Kalau kalian lihat dari struktur kalimatnya, kalau yang formal itu banyak menggunakan kata would, could gitu ya. Nah, sebenarnya artinya sama aja, kayak could itu adalah bentuk can gitu. Kalau misalkan di informal kan, can I help you gitu. Kalau yang formalnya, could I offer you help gitu. Okay, now we are going to learn how to respond if you accept a help. Gimana sih cara ngerespon kalau kalian tuh udah nerima bantuan dari orang lain? Kita pelajari cara mengungkapkan ungkapannya. Let's go! Oke, sebenarnya ungkapan yang paling tepat banget ketika kalian sudah menerima bantuan dari orang lain, sesimpel kalian bilang terima kasih. Thank you. Terima kasih. Nah, cuman ini kalian bisa kolaborasiin beberapa ungkapan yang kita akan pelajari ini biar lebih variatif gitu ya. Contohnya seperti ini. Thank you. Udah gitu. Yes, please. Thank you gitu. Oh iya, silakan. Terima kasih ya, dengan wajah yang penuh senyum karena kalian merasa senang udah dibantuin gitu ya. Terus ada lagi, kalian bisa bilang that's very kind of you. Kamu baik banget sih gitu. Terus yes please, I'd love to. Yes please, if you wouldn't mind. Thank you, that would be great. Thank you very much.
Nah, sekarang kita mempelajari respon kalau kalian menolak bantuan dari orang lain. Gimana nih cara nolaknya kalau misalkan ada yang mau ngebantuin, tapi kalian rasa kalian bisa ngelakuin sendiri gitu, terus kalian tolak, harus yang sopan nolaknya. Gimana caranya? Let's go, let's learn. No, thank you. Tidak, terima kasih. No, thanks. No, it's alright. No, thank you. I'm fine. Thank you for offering, but I can do it myself. That's very kind of you, but thank you, I can do it myself. It's okay, I can do it myself. No, thank you, don't worry, I'll do it by myself, I'm fine. Nah, jadi itu ya, jadi kalian bisa ngerespon kalau nerima bantuan gimana, kalau mau nolak gimana. Yang jelas setiap ungkapan itu bisa dikolaborasiin gitu loh, jadi kayak lebih variatif gitu, nggak hanya kalian bilang thank you atau no thanks, tapi bisa dikolaborasikan dengan ungkapan yang lain, jadi lebih kaya akan ungkapan gitu, lebih menarik kan? Thank you ya. Okay students, for your assignment today, ini adalah tugas untuk hari ini. Coba perhatikan dialog berikut ini antara Iqbar dan Argo. Nah, mereka lagi membahas apa nih ya? Coba kalian baca baik-baik. Lalu, kalian identify ungkapan atau expressions that they used in the dialogue. Coba kalian identifikasi ungkapan yang mereka ucapkan dalam dialog itu. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, kalian perhatikan nih tabel berikut ini. Setelah kalian baca dialognya, coba kalian identifikasi nih, identify. Di sini udah dituliskan beberapa ungkapan yang mereka gunakan ya di percakapan sebelumnya. Nih, do you need any help with your assignment, Argo? Terus ada ungkapan of course, ada ungkapan what can I do for you? Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi yang ungkapan do you need any help with your assignment, Argo? Nah, itu termasuk ungkapan apa? Apakah offering help, menawarkan bantuan? Apakah accepting, merespon, menerima tawaran? Apakah refusing, respon menolak tawaran? Tinggal di checklist aja. Ya, oh do you need any help with your assignment, Argo itu ungkapan. Contoh ya, saya kasih contoh deh satu, ungkapan menawarkan bantuan Miss. Ya udah di checklist aja di table yang offering help. Dan seterusnya kalian kerjakan ya di buku bahasa Inggris. Oke, nanti untuk batas waktu pengumpulannya kalian bisa lihat di Google Classroom. Dan jangan lupa yang dikumpulkan adalah catatan, materi offering help, dan dialognya ditulis, dan juga tugas yang mengidentifikasi ini ditulis. Yeah, that's all for today. I hope you understand the material. Thank you. See you on the next meeting.